Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asihrianti dari Universitas Purwo Tarakan, peserta Latsar CPNS Gelombang 10 tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait apa yang saya dapatkan, yaitu tentang materi wawasan kebangsaan dengan pemateri Bapak Muhammad Abdirrahman SOS MSI. Hal ini diberikan kepada kami dengan tujuan mampu memahami berbagai simbol negara, baik ideologi, bendera, dan sebagainya, serta aturan undang-undang dan pembinaan kerukunan persatuan dan kesatuan. Kali itu kami diminta untuk memperkenalkan diri di hadapan teman-teman yang lain dengan menuliskan nama, asal daerah, dan sumber dorongan. Hal ini dimaksudkan agar kami paham dan sadar akan adanya keberagaman yang ada di Indonesia ini serta perbedaan di antara satu dengan yang lain. Dan kita adalah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian kami sebutkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang tentang bangsa atau sekelompok orang untuk paham akan keberadaan jati diri sebagai bangsa dan bersikap sesuai falsafah hidup bangsa dan lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demikian, wawasan kebangsaan Indonesia saya simpulkan bahwa sebagai cara pandang bangsa Indonesia ini mengenai diri dan lingkungan. Kemudian, adanya wawasan kebangsaan, maka akan timbul sebuah tindakan yang sesuai dengan falsafah hidup. Ketika kita sudah mengenal Indonesia ini, maka kita akan timbul rasa cinta tanah air, yaitu adanya wawasan kebangsaan dalam diri, maka akan timbul sebuah tindakan yang sesuai dengan falsafah hidup. Hal ini akan terwujud kita dalam pelaksanaan sehari-hari, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kesemuanya ini, ketika kita akan mengenal bangsa Indonesia, kemudian kita akan tumbuh rasa cinta tanah air, sehingga nanti akan timbul rasa rela berkorban demi bangsa dan negara, yaitu hasrat yang sangat kuat untuk mewujudkan kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminatif, sehingga tidak akan terjebak oleh adanya perbedaan. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan bukan hanya pengetahuan saja, namun tumbuh sebuah rasa dalam diri kita. Nah, Anda tahu bahwa di Indonesia itu banyak ancaman, rongrongan, gangguan yang membahayakan bangsa Indonesia. Tapi mengapa bangsa Indonesia itu tetap kokoh? Jawabannya adalah karena rakyat bersatu dan punya jiwa nasional dan patriotisme. Nah, amanat materi wawasan kebangsaan ini yang pertama adalah kita sebagai ASN harus melaksanakan amanat undang-undang dan melaksanakan tugas atau urusan publik dan memiliki tanggung jawab secara moral dan peran ASN sebagai pengayom masyarakat. Nah, sasaran materi wawasan kebangsaan yang pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki berbagai keberagaman, baik suku, ras, budaya, dan sebagainya, termasuk fisik. Antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Nah, ini tidak boleh kita jadikan perpecahan, kita terjadikan perbedaan. Tapi ini harus kita jadikan sebuah kekuatan dan persatuan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah manusia ingin bahagia dan merdeka. Oleh karena itu kita harus paham dengan adanya kesengsaraan dan kerusakan itu tidak akan menjadikan manusia itu bahagia dan merdeka. Oleh karena itu kita harus bisa mencegah, kita harus bisa menghindarinya. Oleh karena itu bagaimana kita mampu berjuang bersama senasib seperjuangan untuk membangun NKRI ini yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Nah, refleksinya adalah kita ketahui ada berita-berita banyak sekali oknum ASN yang terlibat dalam kasus yaitu separatisme, radikalisme, narkoba, ataupun korupsi. Hal ini semuanya adalah tindakan kriminal yang tidak boleh kita lakukan dan kita harus mencegahnya sebagai ASN, mencegah diri kita sendiri, mencegah orang lain, mencegah teman-teman kita sebagai ASN, dan mencegah warga sipil atau masyarakat di lingkungan sekitar kita. Nah, solusinya bagaimana? Kita harus membangun benteng terhadap ASN agar lebih tahan jika ada ancaman radikal. Kemudian, mengembalikan para oknum ASN yang terlibat memiliki pemahaman radikal untuk kembali ke jalan pemikiran yang lebih moderat, kembali ke pemahaman pemikiran Pancasila dan undang-undang, serta menjaga kesatuan dan persatuan. Selanjutnya, ketika ada narkoba yang mendekati kita atau kita dekat dengan narkoba, maka jangan sampai dan kita hindari itu. Kemudian bagaimana kita meningkatkan imam dan takwa dalam diri kita itu lebih kuat. Yang kedua, memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba dan lebih peduli dengan keluarga serta melaksanakan tes narkoba untuk calon ASN dan ASN di seluruh Indonesia itu secara berkala sehingga akan ketahui siapa yang menggunakan, mengedar sebagai bandar dan sebagainya. Kemudian memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada ASN untuk bergaya hidup sederhana karena kita pahami bahwa ASN itu tidak boleh bergaya hidup mewah, tetapi karena kita sebagai panutan di masyarakat, kita harus bergaya hidup sederhana. Yang keenam adalah bergaul dengan orang-orang baik yang memberikan dampak-dampak positif kepada kita dan tentunya masyarakat. Nah, kemudian korupsi. Korupsi adalah mengambil hak atau aset negara, aset publik yang semestinya tidak boleh kita nikmati.
Nah, hal ini harus kita lakukan dengan pencegahan, yaitu menguatkan iman dan takwa. Ketika kita memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat dalam diri kita, maka kita tidak akan terlena dengan adanya korupsi, ada yang mengambil hak orang lain, mengambil aset negara atau aset yang bukan milik kita sendiri. Yang kedua, membekali diri wawasan kebangsaan. Kita tahu bahwa negara ini memiliki berbagai aset dan kita hidup atau sebagai abdi negara, maka kita tentu tidak boleh mengambil semua itu. Yang ketiga adalah bergaya hidup sederhana. Kita sebagai panutan yang telah saya sampaikan tadi, sebagai kita harus bergaya hidup sederhana sebagai ASN. Nah, kemudian secara umum maka kita sebagai ASN ini harus mampu mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, memahami asas Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, nantinya akan terwujud NKRI yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, yang bersatu di antara warga yang satu dengan warga yang lain di seluruh Indonesia ini. Dengan demikian, mari kita cintai bangsa Indonesia kita ini dengan sepenuh jiwa raga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.